Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kue rengginang berasnya ketan, dimakan renyah rasanya enak sekali. Saya senang datang ke Papua Selatan, warganya ramah dan baik hati. Burung cendrawasih terbang ke angkasa. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para kiai bunyai, para sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, uskup, pendeta, semuanya yang kita takzimi. Spesial yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Penjabat Gubernur Papua Selatan. Beliau Profesor Dr. Insinyur Apollo Sapanpo ST MT. Maaf Bapak, saya harus pelan-pelan mengucapkannya, takut salah. Karena biasanya saya tahu nama pejabat itu saya hafal dari amplop yang saya terima. Nah, mudah-mudahan setelah ini saya hafal. Beliau luar biasa, ramah, humble, baik hati. Dari Jakarta sampai Merauke satu pesawat sama saya, dan beliau duduknya di kursi belakang saya. Saya tahunya begitu turun disapa sama beliau, ini Ustadz yang akan ngisi ngaji di Merauke. Ya Bapak, saya Apollo Bapak. Tepuk tangan untuk beliau. Sebenarnya saya sama beliau ada mirip-miripnya. Kita sama-sama sarjana. Kalau beliau sarjana lengkap, S1, S2, S3, komplit. Kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Beliau profesor karena temuan-temuan yang luar biasa. Saya juga profesor protolan Pemuda Ansor. Hadir juga di majelis yang mulia ini formasi lengkap. Ada Pak Sekda Provinsi Papua, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada, tepuk tangan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, hari ini kita ditunjukkan kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, betapa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman yang sangat indah, dan itu diiri oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sampai orang luar mengatakan Indonesia ini Zamrud Khattul Istiwa, tapi late wong Bojonegoro nek ngalani
Jamrud Katulistiwa. Padahal aslinya Zamrud Khatul Istiwa. Zamrud itu simbol permata yang cantik dan indah. Khatul Istiwa karena kita persis berada di tengah-tengah garis Katulistiwa. Kalau orang Arab mengatakan negara Indonesia ini adalah bid'atun minal jannah, cuwilane swarga. Nggak ada negara seindah Indonesia. Coba kita bayangkan keberagaman yang ada di Indonesia sungguh luar biasa. Sukunya 741 suku, bahasanya, bahasa daerahnya 1100 sekian. Kemudian kepulauan dan pulaunya ada 17.000 lebih, tapi bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, diikat dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini gunungnya merupakan pakunya dunia, pasak buminya dunia, itu gunung-gunung yang ada di Indonesia. Andaikan nggak ada gunung-gunung di Indonesia ini, bumi nggak bisa dihuni oleh manusia, karena bumi ini akan goyah dan hancur berantakan. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Meskipun belakangan banyak pembalakan liar, itu gara-gara umat Islam yang salah mengamalkan wiridan, sama kiainya disuruh baca wirid ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, dibaca ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Akhirnya merasa memiliki kayu, ya kayuku ya kayumu, pembalakan liar di mana-mana. Jadi nyolong kayu itu niatnya nawaitu nyolong kayu makmuman lillahi ta'ala. Ya karena udah dicontohin nama yang di sana gitu loh. Coba gunung kita itu paku bumi, pasak buminya dunia. Hutan Indonesia ini paru-paru dunia. Laut Indonesia paling indah di dunia. Kalau ada yang bilang laut terindah itu lautan Atlantik, lautan Pasifik, salah. Masih kalah indah dengan Indonesia, karena Indonesia ada laut yang ditunggui Nyi Roro Kidul, dan itu nggak ada di dunia. Apa yang ada di dunia di Indonesia ini ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di seluruh dunia nggak ada. Saya ulang biar kita bangga jadi orang Indonesia. Apa yang ada di dunia di Indonesia ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di seluruh dunia nggak ada. Contoh, pohon khuldi itu adanya di surga. Di Indonesia nggak ada pohon khuldi, maka di seluruh dunia nggak ada pohon khuldi. Kalau di dunia ini ada, di Indonesia pasti ada. Semua jenis tanaman yang ada di dunia, di Indonesia ada. Semua jenis binatang yang ada di dunia, di Indonesia ada. Coba carikan binatang di dunia ini yang di Indonesia nggak ada. Semuanya ada. Tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, di Indonesia ada. Kalau mungkin orang Arab membanggakan wattini wazaitun, demi buah tin buah zaitun, di Indonesia buah tin buah zaitun bisa tumbuh, malah lengkap di kita. Bukan hanya wattini wazaitun, wacipluani, wal juweti, wal kersi, wal pelemi. Enggak, nih apel kok wal apeli gak enak. Wis tak pikir iku mau. Wajrui, lengkap. Apalagi kekayaan alam, tidak ada tandingannya. Kata siapa?
minyak bumi paling banyak di Timur Tengah. Salah. Kekayaan alam minyak bumi paling besar itu Indonesia. Masih banyak yang belum ditemukan. Terlebih Papua. Emas terbesar dunia itu adanya di bumi Papua. Tepuk tangan untuk Papua. Loh iya, semua jenis tambang itu ada di kita. Halo? Dan itu diiri oleh banyak negara. Kita macam-macam etnis, macam-macam suku, budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa daerah, bahkan agama, tapi bisa guyub, rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sementara banyak negara di Timur Tengah, tenang ibu, kaya ora tau diudani ae. Dilanjut apa enggak ini? Sementara banyak negara di Timur Tengah yang satu suku, satu bahasa, satu agama, tapi ribut, bahkan perang saudara. Akhirnya negaranya hancur lebur, jadi berantakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, seluruh jamaah yang saya hormati, hari ini kita dikasih pelajaran sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa bahwa perbedaan itu indah, perbedaan itu cantik. Perbedaan adalah wahana untuk saling menunjang, saling mendukung, saling menguatkan. Dan perbedaan bukanlah alat untuk permusuhan. Setuju? Ya Allah, kena udan ngene wis gak semangat. Perbedaan bukan lawan, perbedaan bukan musuh, tapi perbedaan adalah sarana untuk saling menunjang, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Setuju? Oke. Gedung-gedung itu bisa berdiri kokoh, bisa berdiri kuat karena bahan-bahan bangunannya berbeda-beda. Ada besi, ada semen, ada koral, ngerti koral? Ada pasir, ada kayu, beda-beda bahannya, tapi mau kompak, bersatu, saling mengaitkan, saling menguatkan, sehingga bangunan itu jadi kokoh dan kuat. Coba misalnya gedung itu bahannya sama, pasir semua, bisa jadi gedung bangunan apa enggak? Semen semua, bisa jadi bahan bangunan apa enggak? Ya enggak lah. Maka ada asmat, ada ambon, ada bugis, ada batak, ada madura, ada jawa. Tapi kalau kita mau saling mendukung, saling mengaitkan, saling menguatkan, maka Indonesia ini akan tak terkalahkan di dunia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Indonesia. Coba misalnya gedung itu bahan bangunannya pasir semua, ambruk. Makanya misalnya di sini itu yang hadir kok Jawa semua, gak asyik, pesek-pesek. Apa mana Bojonegoro kayak buruk-buruk kayak. Maka inilah perbedaan itu indah, perbedaan itu kuat. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Wajah saya kelihatan indah menurut istri saya. Kenapa? Ya karena ada perbedaan. Ada dahi, ada alis, ada mata, ada pipi, ada hidung, ada bibir, ada lidah, ada dagu. Coba misalnya wajah saya ini isinya hidung semua.
gak rupa-rupa rai. Maka ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kalau kita mau kompak, rukun, saling menghormati, saling menghargai tentang perbedaan, kemudian bekerja sama tentang yang sepakat, Indonesia ini tentu akan makin indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu kunci utama, jangan merasa paling penting dan jangan pengen menonjolkan diri. Karena kalau ada yang ngerasa paling penting, merasa paling baik, ngerasa paling benar, ngerasa paling berjasa, itu sumber utama kehancuran dan perpecahan. Halo? Gedung yang ada di sekitar kita berdiri kuat dan kokoh. Itu ada besinya apa tidak? Ada besinya apa tidak? Besinya kelihatan apa tidak? Nah, semua orang mengakui jasanya besi. Gedung itu bisa berdiri kokoh kuat karena ada besinya. Besi jasanya besar. Kalau nggak ada besinya nggak bisa berdiri kokoh. Tapi besi nggak pengen menonjolkan diri. Toh semua orang sudah tahu bahwa besi sangat berjasa. Andaikan besi ngerasa aku jasanya besar untuk gedung ini, aku harus kelihatan, aku harus menonjolkan diri, maka gedung itu nggak akan indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Betul? Loh. Batu ngerasa punya jasa, pengen kelihatan, akhirnya nongol. Kayu ngerasa punya jasa, pengen tampak, akhirnya nongol. Lah kalau semua bahan bangunan yang ngerasa punya jasa, pengen kelihatan, yang nggak jadi indah bangunannya. Faham? Ya Allah, saya gak faham. Anwar Zahid garis miring Abah Anza yang berdiri di hadapan Anda semua, ini ada jantungnya apa enggak? Loh, kalau nggak ada jantungnya saya mati, betul? Saya berdiri, jantung saya kerja. Saya bicara, jantung saya kerja. Saya duduk, jantung saya kerja. Saya lagi jalan, jantung saya kerja. Bahkan saya tidur, jantung saya kerja. Jantung saya jasanya sangat besar untuk tubuh saya. Memompa darah, dialirkan ke seluruh organ tubuh saya. Jantung saya yang begitu besar jasanya untuk tubuh saya, dia nggak pengen menampakkan diri. Coba kalau misalnya jantung saya pengen menonjolkan diri, dia pengen kelihatan, terus manggone neng batuk kene. Paru-paru juga ngerasa punya jasa, terus paru-paru manggone neng gone lutut kene. Kemudian liver, limpa juga ngerasa punya jasa, manggone neng gone pundak. Jadi apa kita? Semua yang merasa punya jasa, pengen menonjol, pengen kelihatan. Usus sangat berjasa untuk pencernaan saya. Kalau misalnya usus pengen menonjol, kasus malahan. Wong usus itu nonjol sedikit aja, harus dioperasi, harus dipotong. Namanya ambeien atau wasir. Bahasa Inggrisnya the double. Itu harus dipotong itu. Pak Apollo paham, orang beliau uripe ning Jawa nang. S1, S2, S3-nya aku ning Jawa. Makanya sampean aja macem-macem. Kuwi nek dirasani ngerti. Makanya aku rawani ngomong nih aneh-aneh. Soalnya wong ngerti, wong pinter Jawa. Halo? Dan beliau tadi menyampaikan hampir 50%, 45% lebih Papua Selatan ini wong Jawa sing burek-burek ngono kae. Halo? Ya, gara-gara usus pengen nongol, bahaya itu jadi ambeien, harus dipotong, harus dioperasi. Itu orang dobel namanya. Maaf. Maka kalau ada warga Papua Selatan yang ngerasa akulah yang paling berjasa, akulah yang bikin Papua Selatan hebat, maju dan sebagainya, pengen menonjolkan diri, itu orang dobel yang harus dioperasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting, betul?
Semua yang hadir di sini orang-orang penting. Mohon maaf, bagi saya Pak penjabat gubernur penting, Pak Sekda penting, semua orang-orang terhormat yang di atas panggung penting, banser penting, tukang sound penting, tukang syuting penting, yang duduk di kursi penting, yang dobrok-dobrok semua penting. Saya nggak bisa membayangkan andaikan saya di sini ceramah seorang diri, gendeng saya. Maka siapa yang menyelamatkan saya dari gila adalah Anda semua. Terima kasih, Anda menyelamatkan saya. Lah kalau masing-masing orang rasa paling penting, kacau tatanan. Maaf ya, misalnya saya sebagai penceramah ngerasa paling penting. Wah, saya bisa keliling kemana-mana. Untuk safari dakwah kali ini aja, kemarin pertama saya dari Riau, habis Riau langsung estafet ke Lampung, dari Lampung Palembang, dari Palembang kita ke Jakarta, kemudian dari Jakarta sekarang ini ke Papua Selatan. Terus saya ngerasa, wah saya ini orang penting, saya yang membina mental masyarakat, moralnya masyarakat, akhlaknya masyarakat, saya ngerasa paling penting. Ini kalau petani-petani dengar bisa marah mereka. Petani bisa marah karena saya ngerasa orang paling penting. Kata petani, gimana kata petani? Apa itu Anwar Zahid? Dia bisa ceramah kemana-mana itu karena dia perutnya warak. Dia bisa ceramah kemana-mana karena perutnya kenyang. Coba kalau perutnya lapar, lemes, nggak bisa ngomong itu dia. Betul? Nah, kata petani, yang paling penting kami para petani ini paling penting. Karena kami yang bikin kenyang, semua profesi bisa jalan karena mereka kenyang. Petani ngerasa paling penting. Dengar dokternya bisa marah. Lah petani itu bisa kerja, maaf, halo. Ini bisa difahami nggak omongan saya? Lah saya ngerasa paling penting, petani marah karena petani ngerasa saya ceramah karena perut saya kenyang. Perut saya kenyang karena makan. Yang saya makan nasi dari beras dari padi yang nanam petani. Petani ngerasa paling besar jasanya, ngerasa paling penting. Lah kalau nggak ada petani, orang se-Indonesia kelaparan semua. Gubernur nggak bisa kerja, dan rem nggak bisa kerja, Kapolda nggak bisa kerja, ketua dewan nggak bisa kerja, lapar semua. Lah ini kalau dengar dokter bisa tersinggung, marah. Apa? Petani bisa kerja karena dia sehat. Coba petaninya sakit, bahasa Inggrisnya the gering. Apa dia bisa kerja? Apa dia bisa menghasilkan padi? Maka kami dokter yang paling penting. Halo? Dokter ngerasa tersinggung. Ayo coba petani kalau lagi sakit, apa dia mau nguntal galengan? Keroan pakai traktor? Kami dokter yang paling penting. Nah, dokter ngerasa paling penting menyehatkan orang. Dengar tentaranya bisa marah. Itu dokter jangan ngerasa paling penting. Dia bisa menyehatkan kalau negaranya aman. Coba ada tentara negara lain mau menjajah, mau merebut negara kita, mau merebut teritorial wilayah kita, apa mau dilempar pakai kapsul? Apa itu tentara mau disuntii sama dokter? Mana lagi ya ini? Semua penting, maka nggak boleh ada yang ngerasa paling. Coba, gubernur penting apa penting? Gubernur penting, tapi izin Bapak, warga yang jemburis, nah itu juga penting. Lah kalau nggak ada warga, yang mau digubernuri ya siapa? Gitu loh. Apalagi ini baru penjabat, namanya PJ kan, pejabat jadi-jadian. Enak banget jadi gubernur, nggak usah pilihan, nggak usah modal. Makanya nggak rugi kalau nambah sangu penceramah. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa, Bapak. Oh, yang lain itu rebutan habisnya miliaran, Bapak tahu-tahu duduk jadi gubernur. Nggak usah pilihan, nggak usah modal, makanya disingkat PJ. Bukan lek coro Jawane PJ wi pejabat jajal-jajalan.
dijajal enak pora, enak ya lanjut kan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh. Warga juga gitu, makanya kenapa harus ada penjabat gubernur, karena nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Kalau nggak ada pemimpinnya, Papua Selatan macet gitu loh. Paham boh orang ini. Oke, maaf. Sehingga dalam agama kita ibadah terbaik itu ibadah sesuai profesi. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya profesimu itu macam-macam. Maka apapun profesimu itu enggak dinilai, yang dinilai adalah prestasimu. Sekali lagi, profesi hanya sarana untuk menggapai prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka profesi itu enggak penting. Kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi TNI, Polri, kamu mau jadi ustadz, kamu mau jadi gubernur, kamu mau jadi apa meneh ya? Pengusaha, kamu mau jadi apa terserah. Itu hanya profesi, enggak penting. Yang penting adalah prestasimu. Jadi petani prestasinya bagus, jauh lebih baik daripada kiai nggak punya prestasi. Aku saja napi nggak contoh polisi tapi juga enak. Baleni. Ini tadi juga bareng sama saya satu pesawat, tapi beliau di belakang. Saya di depan karena tiketnya ada yang eksekutif neraktir bapak. Jenengan kan duit sendiri. Beliau kan juga duit dinas, makanya di depan. Wis to meneng-meneng iki urusane wong gede. Loh, petani berprestasi jauh lebih mulia terhormat daripada polisi yang tidak berprestasi. Izin. Loh, tadi kiai kan sudah. Ustadz kiai kalau nggak berprestasi lepas saja sorbannya, pelorot sarungnya. Maka ibadah itu sesuai profesi. Kalau petani ibadah yang paling besar pahalanya apa? Ya kerja keras, semangat, kerja yang halal. ASN, pegawai negeri, itu ibadah yang paling besar pahalanya apa? Ya jadi pegawai yang aktif, disiplin, dinamis, profesional. Halo? Paham apa enggak tuh ini? TNI, ibadah yang paling besar pahalanya apa? Ya pertahanan. Menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI, itu ibadah terbesar pahalanya. Polisi, ibadah yang terbesar pahalanya apa? Ya Kamtibmas. Gitu. Pejabat, eksekutif, gubernur, sekda, bupati, wakil bupati, ibadah yang paling besar pahalanya apa? Kebijakan, stempel dan tanda tangan. Kiai, ibadahnya apa? Ya ngaji sambil wiridan, puter tasbih, lah saiki lek tentara muter tasbih, eneng musuh arep mbok antem tasbih, kowe ditembaki terus kowe ngono. Ya, kamu ditembaki sama tentara musuh terus kamu Sulastri, Sumiati, Sundari, Sunarse, Samsiah, Supiah, malah ngapale rondo sak Papua Selatan. Ibadahmu itu yang memanggul senjata itu. Pengabdianmu ibadah yang pahalanya terbesar bagi tentara ya manggul senjata. Paham? Lah nek kiai wiridan. Ya Rozak ngono. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ngono engko suwe-suwe ya dana dana. Bangun pesantren, bangun masjid kehabisan semen. Kiyaine ya dana.
Udah wiridan ya dana nggak cair akhirnya ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Makanya semuanya penting kalau mau menjalankan peran masing-masing sehingga sing rukun. Saya udah sering sampaikan di mana-mana, ada hal yang kiai nggak mampu, ternyata yang mampu menyelesaikan adalah polisi. Sebagaimana polisi tidak mampu menyelesaikan hal, yang bisa menyelesaikan adalah kiai. Saya kasih contoh ya, halo. Kalau tanya soal hukum agama, hukum fikih, ya jangan sama kombes. Kombes takoni hukum fikih. Tanyanya ke ustadz, kiai, ke tokoh agama. Halo? Embo. Tapi kalau hukum kriminal beliau bisa gitu loh. Wes ngene ae contohnya, ada 20 pemuda mabuk berjamaah sambil nyekek botol. Terus saya udah terlanjur dipanggil kiai, entah kiai beneran entah enggak. Saya datengin itu 20 pemuda yang pegang botol, nyekek botol, mabuk berjamaah. Tak bilangin, bubar. Haram itu, haram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kira-kira 20 pemuda mabuk tadi bubar, apa saya dilempar botol? Iya, ndasku dikepruk botol. Itu bukan wilayah saya. Halo? Tapi kalau yang datangin ini beliau, Pak Kombes Sondang, sama 2 anggota aja. Ayo tangkap itu yang mabuk itu, lari tunggang langgang. Paham? Halo? Paham apa enggak ya? Oke, izin Pak WJ Gubernur, ini bukti betapa kebijakan seorang pejabat itu luar biasa. Di Surabaya, Jawa Timur, itu ada kawasan yang sangat terkenal di dunia. Kawasan itu sangat terkenal, namanya Gang Waladhdallin. Siapa ngomong amin? Jadi di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, itu ada satu kawasan fenomenal yang paling terkenal di dunia. Namanya Gang Waladhdallin. Itu pusat penjualan sarang burung. Kok iso apa kuwi? Bakul kroto, pakan manuk. Tahu nggak jumlah PSK di situ? Jumlah PSK-nya 17.000 lebih. Saya hafal soalnya langganan. Langganan ngisi pengajian. Itu kalau malam Jumat mereka juga istighosah, katanya biar laris. Iya, saya beberapa kali suruh ngisi pembinaan dia. Kowe modelmu kok kaya ora percaya diomongin. Serius, kapan-kapan ikut saya. Bener. Ya Allah, mohon maaf banget. Itu kiai-kiai, ustadz-ustadz se-Jawa Timur pada pusing Pak Abolo. Para kiai, ustadz, tokoh agama itu mumet. Ini gimana supaya Gang Doli ini bubar, tempat prostitusi terbesar se-Asia. Supaya bubar gimana? Ini dibikinlah istighosah, semua kiai bikin istighosah. Ya Allah, ya Jabbar, Doli bubar. Ya Allah, ya Qahar, Doli bubar. Semakin diistighosahi, semakin rame. Penghuni ini tambah akeh. Bahkan kiai yang terkenal doanya ampuh dan katanya sakti, itu kejem lek ndonga. Ya Allah, bikinlah lonte-lonte Doli sama begenggek-begenggeknya, gudikan semua ya Allah. Boresen dan korengan bekonyok kulitnya ya Allah. Lu semakin didoain kayak gitu, PSK-nya malah mulus-mulus. Ribuan kiai bertahun-tahun nggak bisa membubarkan itu tempat prostitusi dengan berbagai doa. Tapi begitu seorang wali kota bikin kebijakan, Perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, Doli, Gang Doli, tempat prostitusi harus dibubarkan.
Bubukan tanda tangan, eret, setempel, cetok, selesai. Ndak usah ya Jabbar ya Qahar, bubar. Loh ini pentingnya, makanya milih pemimpin yang baik dan kebijakannya berpihak kepada rakyat itu penting. Kebijakan seorang pemimpin, Masya Allah. Halo? Masih ingat ketika mau diterapkan full day school? Loh itu yang bingung guru TPQ, guru madrasah diniyah seluruh Indonesia. Kalau diterapkan sekolah mulai pagi jam 7 sampai jam 5 sore, itu guru-guru TPQ, guru-guru madrasah diniyah, guru-guru ngaji pensiun semua. Betul? Kok nggak paham ya ketok dijak ngomong ini? Paham? Nah ini diterapkan zonasi pendidikan, harus sekolah di sekolahan yang terdekat dari tempat tinggal. Zonasi pendidikan ini mumet pisan, zonasi pendidikan. Untung bukan zonasi perkawinan. Lah coba kalau zonasi perkawinan harus nikah kawin dengan tetangga terdekat, padahal tetangganya kebun binatang. Saya yang paling pusing itu kalau ada zonasi pengajian, harus mengundang kiai dan ustadz terdekat. Rapayu aku. Nah aku nggak bisa menyapa saudara-saudaraku yang ada di Papua sini. Padahal aku tahu kamu itu udah lama kangen sama aku. Kelihatan banget ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Ada pokoknya orangnya pakai jilbab warna coklat. Itu dari tadi ngelihat aku sampai gak kedip dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iya. Gak melurun aja cerewet. Oh tak samplok salon pisan. Gak nyumbang cerewet. Itu jen Bapak Gubernur, ini enggak nyumbang cerewet itu. Wong Pak Gubernur sing ngarep nambahi sangu menengahe kok. Rungokne. Misalnya ya, ini ada kiai-kiai pengen bangun pesantren. Kiai-kiai ini yang di belakang pengen bangun gedung pesantren, anggarannya 10 miliar. Misalnya, ya mesti santong gawe contoh kok. Anggarannya 10 miliar. Nah akhirnya kiai-kiai itu keliling se Papua Selatan. Tiap hari keliling, ceramah, dakwah. Terus mengajak para jamaah untuk berpartisipasi bangun pesantren. Dalilnya mesti qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid, gedung-gedung madrasah, gedung-gedung pesantren karena Allah, maka akan dibangunkan istana di surga. Jurusnya sorban keliling. Paling dapatnya 2.000, 5.000, plung 50 tahun pesantrennya kiai nggak mungkin berdiri gedungnya. Betul? Kalau jurusnya cuman kelen Nabi, sorban keliling. Tapi kalau seorang gubernur udah pesantrennya Kiai A anggarkan 10 miliar eret cetok dadi, ndak usah kola ta'ala kola nabi lo dadi. Itu yang tepuk tangan itu ngarep itu Bapak itu. Ngarep bantuan itu. Lah ini pentingnya, sehingga ayo kita sekali lagi supaya tetap bisa kompak bersatu, mohon maaf, jangan ngerasa kita paling penting, jangan ngerasa kita paling berjasa. Belajar yang ikhlas, sebagaimana besi dalam gedung-gedung itu, dia jasanya besar, tapi besi nggak pengen menonjolkan diri, nggak pengen menampakkan diri. Toh semua orang sudah mengakui jasanya besi. Itulah ikhlas. Ayo belajar dari filosofinya jantung dalam tubuh kita. Jantung ini jasanya besar untuk tubuh kita, tapi dia nggak banyak bicara. Dia juga gak pengen menonjolkan diri, toh semua orang sudah mengakui bahwa ini jantung jasanya sangat besar. Oke? Halo? Masih belum paham?
Ibu bapak maaf, belajar pula dari maaf banget alat vitalnya bapak-bapak. Itu jasanya besar. Ya, ribuan yang hadir di sini adalah hasil karyanya dia. Tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Kelihatan untup-untup langsung mendelep lagi. Lah iya, itu yang doreng-doreng itu kan karyanya dia juga. Tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Kelihatan sedikit, segera menyembunyikan diri. Itu namanya orang ikhlas. Kalau amal nggak pengen kedengaran orang, nggak pengen kelihatan orang, berusaha disembunyikan malahan. Dia berusaha menyembunyikan kebaikannya, mengalahkan dia menyembunyikan keburukannya. Itu orang ikhlas. Paling jelas contoh ikhlas itu, maaf, kalau panjenengan lagi BAB, lagi ke toilet, bahasa Inggrisnya the singing, wis to wis mosok dicetak-cetakno, lek wis cetha aja dicetak-cetakno, nggarai ora cetha. Halo, sesuatu kalau udah jelas nggak usah dijelas-jelasin, malah makin nggak jelas. Matahari itu udah jelas, ya udah nggak usah dijelas-jelasin, malah blereng meripatmu. Kayak aku kan udah jelas ganteng, makanya udah dicetak-cetak no, tambah nggak jelas. Halo, paham betul? Nah, itu orang ikhlas itu maaf kayak orang lagi BAB. Pasti kita akan merahasiakan amal yang satu itu. Jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai kedengaran orang. Nggak ada orang mau BAB kok bikin pengumuman. Pengumuman orang sekampung sini nanti jam 1 saya akan ngising. Nggak ada. Nggak ada. Itu amal betul-betul dijaga kerahasiaannya. Begitu masuk, pintu ditutup rapat, jebret. Jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diintip dari luar. Pelorot, medongkrong, doprok posisi siap, keran dibuka supaya suara air kenceng, gerajak 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 gerajak, dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok-kotok pret prokotok-kotoknya. Itu amal, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Walaupun keluarnya alot ya karena habis makan jambu batok, mangan jambu kluthuk sak pirang-pirang, alot banget, tetap ditahan, jangan sampai bersuara. Apa ada orang BAB kok teriak-teriak, waduh alot, aku wis ngeden bolak-balik saya ra metu-metau, ndak ada, wong gendeng. Jangan sampai terdengar suaranya. Halo, walaupun suasananya nggak nyaman, baunya bau banget, pesing banget, tetap kita tahan. Nggak ada orang teriak-teriak. Selesai, cebok, bersih, keluar. Kita tetap merahasiakan amal itu dan nggak bakalan diceritakan ke siapapun. Ono wong bar ngising kondo-kondo kancane, mbak, metu 8 mbak, aku mau mbak. Sing 5 blantong dawa-dawa lho mbak, sing 3 merengkel-merengkel. Wong stres gitu. Maka kalau ada orang melakukan amal kebaikan dicerita-ceritakan ke orang lain, ya itu gambarannya kayak gitu, orang gila itu. Semoga-moga paham. Nah, berikutnya iya. Berikutnya aku tahu kamu itu kalau udah terlanjur sayang sama aku, maunya kamu nggak mau aku tinggalin. Oke, bentar tak tambahin. Gini, iya rungokno. Kita pentingnya diadakan halal bihalal semacam ini untuk hablum minallahnya sudah, hablum minannasnya harus beres. Saya ulang ya, karena urusan hidup ini ada 2. Tolong ditirukan sama-sama. Halo? Yang ikut menirukan saya doakan lancar rezekinya. Gampang urusannya. Gampang usahanya.
gampang nyari utangan. Kok emoh, yang diutangi lupa nggak nagih. Loh, malah amin. Pertama disebut God relationship bareng. Astagfirullahaladzim. Aku ngomong bahasa Inggris sih sampean tak kongkon nirokno iku biar kelihatan rontok pinter. Nah, walaupun aslinya ki ya cantik-cantik tapi oon. Biar nggak kelihatan oonmu, nyauto. Jadi urusan yang pertama namanya God relationship bareng. Urusan dengan Tuhan. Nyauti rokno, astagfirullahaladzim. Wis oon budek pisan. Baleni. Awas kapan gak nirokno titeni nek ngising sesuk sikilmu ketekuk. Ya ora ketekuk ya ora iso metune ya pendeng-pendeng kok. Mangkane tirokno. Diulang. God relationship. Urusan dengan Tuhan. Hablum minallah. Oke, sekarang yang kedua, human relationship. Urusan dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Ya, tugas utama kita itu dua. Sabar Bapak, itu godaannya orang yang di atas Bapak. Banyak yang nyemprot. Ini masih sekda, udah kesemprot-semprot kayak gitu. Belum lagi kalau nanti jadi gubernur malah parah itu nanti. Ya itu godaannya orang yang di atas kayak gitu. Menengok kayak. Oh, yang di bawah aja kesemprot. Tapi nek sampean semakin kesemprot semakin apik potonganmu. Jadi ada yang vertikalitas hubungan dengan Tuhan, ada yang horizontalitas hubungan dengan sesama. Tugas utama kita itu dua-duanya harus baik. Sama Tuhan baik, kalau dengan sesama manusia buruk nggak cukup dan itu nggak diterima. Dengan sesama manusia baik tapi sama Tuhan hubungannya buruk, nggak diterima. Halo? Ini yang muslim ya, mohon maaf. Misalnya sholatnya khusyuk banget. Ibadahnya sama Tuhan top. Kalau sholat itu usolli fardhol. Wi takbir medeni wong le sendakep. Allahu akbar. Bacaannya sungguh fasih kabir alhamdulillah katsir. Ini wajhatu walat dia ruku aja udah 15 menit, sujud itu 20 menit, gak tangi-tangi soalnya keturun. Masya Allah sholatnya Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut, gelodak tangi meneh, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut. Top. Dengerin tuh. Tapi hubungan dengan sesama manusianya buruk. Sholatnya sih jamaah, ngakunya sih khusyuk, tapi turun dari masjid nyolong sandal. Sing guyui kulino. Loh, emang itu bukan rahasia kok. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Sing banter, di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Katanya masjid rumah Allah. Allah Maha melihat. Loh, kok sandal sering hilang? Nah, ini sampean kalau maaf diledekin sama saudara yang Kristen ya jangan marah. Apa itu orang Islam? Sandal sering hilang di masjid. Ya nggak boleh marah, emang faktanya kayak gitu. Sama yang ngomong ae, nek wong Kristen orang ngira hilang sandale. Nek hilang sandale ya sak sikil-sikile. Nek sandalnya dibawa masuk sak sepatune. Sing keplok-keplok itu tukang nyolong sandal. Lo katanya masjid itu rumah Tuhan, rumah Allah, Allah Maha melihat. Lo kok sendal sering hilang? Ini lo kita itu punya konsep banyak trik tapi miskin action. Wes gak ngerti ya wes, sedih aku. Maaf ini kan akhir-akhir ini kan sering ngajinya di
birokrasi, kalangan akademis. Lah hari ini bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Jadi ya harus menyesuaikan. Lah kita itu kan begitu, kita itu kaya konsep tapi miskin actionnya kita. Kita punya an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Tapi prakteknya di dunia ini kota terbersih malah Tokyo, Singapura, New Zealand, Selandia Baru. Lah kota kita kok kemproh-kemproh. Dalilnya an-nadzafatu minal iman. Coba kamar mandi masjidmu, pesingnya standar internasional. An-nadzafatu minal imannya di mana? Mbuh. Kita punya konsep keamanan, kita punya konsep perekonomian. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi ya at'amahum wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum ini kan yang memberi makan, ini konsep perekonomian. Wa amanahum min khauf, konsep keamanan. Ya harusnya kita itu paling aman dong. Gak ada maling gentayangan, gak ada koruptor bebas berkeliaran. Tapi negara paling aman di dunia ini malah Belanda. Coba, negara paling aman dari kriminal itu Belanda, yang bukan negara Islam. Ayo coba, lah kita, Masya Allah, dalile asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Tapi koruptor kok masih gentayangan. Dan lucunya kadang-kadang di mana-mana dipanggil yang terhormat padahal maling. Tapi orangnya nggak datang ini, orangnya di penjara. Lalu sekarang udah dibersihkan semua kok. Iya. Anyel aku nang wong-wong. Wes. Loh, hablum minallahnya bagus, hubungan dengan Tuhan bagus, tapi dengan sesama buruk. Kalau zikir mantap, la ilaha illallah. Tapi punya utang temen nggak nyaur. Ada apa enggak? Orangnya datang. Aku ngerti sekarang orangnya duduk di kursi warna hijau. Pokoknya orangnya duduk di kursi warna hijau. Wiridnya mantep, zikirnya mantep, tapi punya utang temen gak nyaur. Ini kan berarti zalim. Dengerin dong. Puasa Senin Kemis rutin, tapi masih renten. Nganake duit, ngutangi cicak bayare bajul. Ngutangi dom nyaure cagak listrik. Ada? Sembuh apa-apa enek pokoknya. Ya ini hablum minallahnya bagus, hubungan sama Tuhannya bagus, tapi dengan sesamanya buruk. Ditolak semuanya, ditolak. Jadi ini apa namanya ya, sinergitas. Maaf, ini saya campur-campur ngajinya. Sinergitas antara langit dengan bumi. Sehingga sandaran itu emang kepada Allah, tapi hubungan dengan manusia ini sangat penting. Semua ibadah mahdoh, ibadah yang berkaitan dengan Tuhan, itu pasti ada manfaat untuk manusia. Jadi yang hablum minallah pasti ada nilai hablum minan nas. Semua ibadah ritual itu pasti ada manfaat sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya dua tadi. Makanya bagi yang Islam, sholat diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah, memahasucikan Tuhan. Ini berarti hablum minallah. Diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri. Ini mendoakan selamat dapat rahmat kepada yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Berarti menebar kasih sayang kepada sesama. Berarti ini hablum minan nas. Ramadan diawali dengan sholat tarawih, hablum minallah. Diakhiri dengan membayar zakat fitrah, hablum minan nas. Orang haji, orang umroh juga gitu. Mulainya ihram, niat bareng ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ini hablum minallah. Terakhirnya tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Berarti hablum minan das. Yang dasnya nas. Dua-duanya. Paham pora yo tidak ngene. Nah, agama itu mengajarkan keseimbangan. Ya Allah.
bukan hanya teologi tapi juga sosial, juga kemanusiaan. Mulane ya, sampean sujud itu kan berbisik ke bumi, kelihatannya hanya bisik-bisik, subhana rabbil alhamdi, subhanallah, ambek nyosop nang, jungkel, bisikanmu itu menggetarkan langit. Makanya pelan-pelan saja. Kalau terlalu kencang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol langitnya. Kayak pelan-pelan aja. Sehingga banyak fenomena alam, tapi dalam agama solusinya solusi Tuhan, solusi langit. Kalau ada gerhana matahari rembulan, kita bukan suruh ambil itu teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astronomi, astrofisika. Enggak, suruh mendekat kepada Tuhan. Sholat, kalau ada gerhana banyak istighfar, banyak berdoa, sholat. Peristiwa alam tapi solusinya solusi langit. Kalau ada bencana, halo, gunung meletus, gempa bumi, kita nggak disuruh nyari ahli vulkanologi. Apa itu ahli vulkanologi? Tukang nginceng gunung. Apa dia bisa ngempet supaya gunung tidak meledos? Itu tugasnya kan cuma nginceng gunung. Kita nggak disuruh tanya ke ahli BMKG, enggak. Tapi apa? Doa, kunut nazilah. Ada wabah penyakit, li khamsatun udfi biha. Coba, misalnya ada pengusaha atau pedagang yang seret macet, sowan ke kiai, sholat duha, baca surat Waqiah. Gitu loh. Terus ini Allah latifum ba'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz, lancar rezekimu. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif, 99.000 tanpa nafas. Ya latif ya latif ya latif ya latif. Punya istri kok cerewetnya minta ampun, pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, malam ngomel, datang ke kiai, yai minta doa. Gak apa, bungkem cangkeme wong wedok yai. Wacak iki summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Lho yai niku mboten bungkeman cangkeme kirek to yai. Padha wae. Tapi banyak urusan yang sama Tuhan kalau digugurkan karena suatu sebab, maka solusinya dikembalikan kepada hal yang sangat manusia sekali. Contoh, puasa ini urusan sama Tuhan. Saking privasinya sampai pahalanya aja nggak ada yang tahu, malaikat nggak tahu, nabi nggak tahu pahalanya puasa. Saking privasinya urusan sama Tuhan. As-saumu li wa ana ajibi. Tapi ketika ada orang yang udah sangat tua, dia nggak kuat menjalankan puasa, ini tebusannya bukan disuruh istighosah, zikir, doa, enggak, tapi disuruh bayar fidyah. Fidyah berarti beras, beras dimasak jadi nasi dipangan manusia. Understand? Paham por atau wong-wongi? Orang berhaji ini urusan sama Tuhan. Tapi misalnya melanggar larangan-larangan ihram, ini nggak disuruh nebus pakai puasa kayak istighosah, zikir, doa, enggak. Bayar dam, yang dam itu motong kambing, dimasak, dagingnya dibagi ke manusia. Urusan dengan Tuhan. Tapi ketika digugurkan karena suatu sebab, maka solusinya diselesaikan kepada manusia. Sehingga ada yang langit, ada yang bumi. Doa iya, ikhtiar iya. Kalau wilayahnya doa, doa. Tapi kalau wilayahnya action, jangan hanya mengandalkan doa, harus action. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, ada santri pondok pengen jadi ustadz. Waktu ujian dia nggak mau mutolaah, nggak mau deres, nggak mau belajar. Dia mengandalkan zikir, muter tasbih, kotak. Ini pertama mesti nggak lulus, dua pulang nggak jadi ustadz, malah jadi dukun. Ada bapak pengen istrinya hamil dan punya anak, nggak pernah diapa-apain, difatihai tiap malam. Sing wedok wis lumah-lumah jubablah, dideketin, ya Allah semoga istriku hamil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir waladhdallin. Sebel wetenge. Ora diapa-apane tinggal nyingkreh. Besok malam juga gitu. Bojone njebablah lumah-lumah.
matang dideketin. Moga-moga istriku hamil. Al-Fatihah. Di Fatihah tok tapi gak diapa-apakno. Bisa hamil apa enggak? Bisa hamil apa enggak, Pak? Enggak mungkin, Pak. Fatihah iya Fatihah, tapi wajib sambil dieker-eker, Pak. Apa nih sing kacau? Fatihah tok sorry misalnya. Rungokne toh. Ini ada Pak Dan Lantamal, misalnya naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol itu kan ada portal menghalangi mobil beliau. Nah, beliau ngeluarin e-tol, kartu itu tempelin ke mesinnya, ada tulisan, maaf pulsa Anda telas. Dan Lantamal yo kadang-kadang ngetekan pulsa. Terus sama beliau dibacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kira-kira portalnya ngangkat apa ndak? Ya ndak, wong itu bukan wilayah ayat kursi. Jangankan dibacakan ayat kursi, tambah ayat meja, ayat lemari. Nggak mungkin ngangkat itu portal, itu wilayahnya ayat duit. Ada orang nyalon anggota legislatif pengen terpilih, keliling warga semua, seluruh dapilnya keliling semua, masuk door to door, dimasukin rumah, Bapak Ibu sekeluarga mohon doa restunya, insya Allah saya akan maju caleg dari dapil sini, mohon doanya, mohon dukungannya. Mari sama-sama kita membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Masuk rumah sebelahnya, Bapak Ibu sekeluarga, insya Allah saya akan nyalek mewakili dapil sini, mohon doa dan dukungannya. Mari kita baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Jadi DPR apa enggak? Nggak mungkin, itu bukan wilayahnya sholawat nariyah, tapi wilayahnya sholawat rupiah. Ayo, kalau untuk urusan itu sholawat nariyah sama sholawat rupiah, ampuh mana? Kurang kenceng, ampuh mana sholawat nariyah dibanding sholawat rupiah? Rupiah. Masyarakat kita ini terkenal masyarakat yang tawaduk, tahu warna duit. Maka kalau ada pilihan-pilihan itu ukurannya yang dipilih siapa? Yang mau berjuang, beras, baju dan uang. Bukan figurnya siapa, visi misinya kayak apa, tapi ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Kene ra dikei dhuwit ra gelem nyoblos. Lah, ini berarti yang ngajari pejabat-pejabat korupsi ya dirimu. Dirimu yang menyebabkan pejabat-pejabat itu korupsi. Kenapa? Lah karena mau nyalon itu pengen terpilih kan harus keluar duit. Kalau nggak keluar duit, masyarakat nggak mau milih. Lah dia pengen terpilih, keluar duit. Oke? Yang dikeluarin nggak sedikit. Begitu jadi, pengen modalnya balik apa enggak? Pengen modalnya balik apa enggak? Ya pengen lah, siapa yang mau rugi? Lah kalau gaji dan tunjangannya ndak cukup selama masa jabatannya, gimana cara balikin modal? Berarti yang ngajari korupsi siapa? Ya dapuramu dewe. Wes mangkel yo ben. Halo. Lo katanya demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi Tuhan, apakah suara rakyat adalah suara Tuhan? Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Iki aku kapan urung ngombe kopi ya kudu nesu terus ngene iki modele. Lah iya. Loh, kalau wilayahnya action. Ngono lho. Woi. Dilanjut ndak? Jadi kalau wilayahnya action. Kemarin Timnas Indonesia U23 semifinal Piala Asia lawan Timnas Uzbekistan. Saya yakin kiai ustadz seluruh Indonesia yang gila bola termasuk saya, semua berdoa. Wes hizib nasor ditokno, hizib bahar ditokno, wes pokoknya metu kabeh, jalut metu, nur buat metu.
mendoakan timnas Indonesia U23 supaya menang lawan Uzbekistan. Semua ustadz kiai di Indonesia yang suka bola pasti mendoakan. Alhamdulillah kalah. Loh, apa berarti doa-doanya ustadz dan kiai itu tidak manjur, tidak ampuh? Jangan menyalahkan doanya ustadz dan kiai. Sepak bola itu wilayah skill, kekompakan tim, skill, kemampuan, bukan wilayahnya doa. Ngono loh. Doa itu bantu. Nggak percaya? Ayo kumpulkan kiai seluruh Papua, ulama dan tokoh agama seluruh Papua, semua agama, suruh berdoa jadi satu, mendoakan Persipura Jayapura musuhkan dengan Real Madrid. Ya banyak gitu loh. Halo? Ojo nyalah ke dongo. Jadi ini wilayahnya wilayah action. Kalau wilayahnya action, ikhtiar harus maksimal. Semoga-moga paham ini. Nah, kalau wilayahnya langit, ya kita langitkan. Nah, berikutnya kok belum kita mau. Ada urusan dengan Allah, ada urusan dengan sesama. Oke, sekarang saya kasih contoh. Kalau urusan dengan manusia itu bunia alal musamahah, dibangun atas dasar kemudahan dan kemudahan. Urusan dengan manusia itu gampang kok. Kebalik, mohon maaf, saya ulang. Urusan dengan Allah, hablum minallah, God relationship. Urusan dengan Allah itu mudah, bunia alal musamahah, dibangun atas dasar kemudahan. Gampang. Urusan dengan Tuhan itu mudah. Tapi urusan dengan manusia bunia alal masyaqqah, dibangun atas prinsip kesulitan. Urusan dengan manusia itu lebih sulit dibanding urusan dengan Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, contoh paling gampang ya, mohon maaf. Yang Islam urusan dengan Tuhan. Sholat itu urusan dengan manusia apa dengan Tuhan? Sholat itu menghadap manusia apa menghadap Tuhan? Tuhan. Tugas utama kita adalah hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik, ritualnya bagus, sosialnya juga bagus, taat dalam agama, taat pula dalam aturan-aturan sosial kemasyarakatan, wajib pula taat kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ini sebenarnya yang akan saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, tolong jangan bubar dulu sebelum doa. Halo, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekhilafan, kesalahan saya yang doif, yang lemah, bodoh dengan segala keterbatasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.